Naga Sastra Sabu Inten, halaman 1092 sampai halaman 1111. Namun agaknya keempat anak muda itu masih kurang pengalaman, sehingga meskipun mereka bertempur mati-matian, tetapi ternyata bahwa mereka tidak lebih dari setiap orang dari Laskar Pamingit itu. Sehingga dengan demikian, pertempuran itu pun hampir tak terpengaruh oleh kehadiran keempat orang itu. Meskipun demikian, kesempatan untuk menjaga diri bagi Wanamerta dan Sendang Papat adalah jauh lebih besar dari semula. Maka semakin lama pertempuran itu pun menjadi semakin keras. Orang-orang Pamingit yang tidak segera dapat menyelesaikan pekerjaan mereka itu pun menjadi marah dan bertempur semakin liar. Karena jumlah mereka lebih banyak, maka kemudian mereka pun berhasil sedikit demi sedikit menguasai keadaan, sehingga pertempuran itu pun menjadi berat sebelah. Ternyata yang menjadi pusat perhatian mereka adalah Wanamerta dan Sendang Papat. Sedang terhadap keempat anak muda itu, mereka hanya sekedar memberikan perlawanan untuk menjaga mereka supaya mereka tidak dapat langsung membantu Wanamerta dan Sendang Papat. Kawan-kawan anak muda itu tak ada yang menjawab, tetapi pertempuran masih berlangsung terus, sehingga kemudian terdengar ia berkata pula, "Kiai Wanamerta dan Paman Sendang Papat pun agaknya sudah terlalu payah. Tetapi cara-cara yang dipergunakan serta gerak-gerak yang bersumber pada Paman Maeso Jenar agaknya cukup menarik." Wanamerta dan Sendang Papat sekali lagi terkejut bukan main. Kenapa anak muda itu mengetahui beberapa unsur gerak yang dipelajarinya dari Maeso Jenar? Kemudian terdengarlah anak muda yang gagah tampan itu meneruskan, "Tetapi sayang bahwa Paman Sendang Papat kurang berhasil mengambil keuntungan dari gabungan ilmu Ki Ageng Supit Wanakerta dengan ilmu dari perguruan Pengging." Sendang Papat menjadi semakin heran. Ia belum pernah mengenal Ki Ageng Supit dari Wanakerta, sedang yang dikenalnya hanya Wanamerta. Tiba-tiba ia tidak dapat menunda keinginannya untuk mengetahui serta sedikit tentang anak muda itu. Sehingga sambil bertempur ia berteriak, "Aku belum kenal Ki Ageng Supit dari Wanakerta." "Kalau begitu," jawab anak muda itu, "Kakang Sendang pasti kenal salah seorang muridnya." "Siapa dia?" tanya Sendang Papat. "Wiraraga atau Dalang Mantingan?" jawab anak muda itu. Kembali Sendang Papat keheranan. Ternyata anak muda itu kenal pula kepada Ki Dalang Mantingan. Sementara itu, orang-orang Pamingit menjadi semakin mendesak pula, sehingga akhirnya Wanamerta dan Sendang Papat benar-benar mengalami kesulitan. Dalam keadaan yang demikian itulah, tiba-tiba anak muda yang masih berdiam diri di pinggir tanah lapang itu berkata lantang, "Maafkan aku Kiai Wanamerta dan Paman Papat kalau aku ikut campur pula dalam pertempuran ini." Setelah selesai dengan kata-katanya, segera ia mendorong kudanya untuk terjun ke dalam pertempuran. Mula-mula orang Pamingit itu tidak banyak memperhatikannya. Mereka mengira bahwa anak muda itu tidak terlalu jauh terpaut dari keempat kawannya. Tetapi ketika anak muda itu telah benar-benar bertempur, ternyata ia benar-benar mengejutkan. Dalam saat yang sangat pendek, ternyata ia telah berhasil melemparkan dua orang Pamingit dari kudanya. "Gila!" teriak salah seorang yang terlempar itu dengan penuh kemarahan. Punggungnya terasa betapa sakit, sedang bajunya tersobek lebih dari sekilan. Dengan mengopat-opat, ia berusaha untuk mengejar kudanya kembali dan dengan susah payah ia meloncat ke punggungnya. Demikian pula kawannya yang seorang lagi. Sambil memungut pedangnya, ia berteriak, "Anak gila, agaknya kau pun ingin menjadi bangkai seperti Wanamerta dan Sendang Papat." Anak muda itu tertawa, sedang tandangnya menjadi semakin mengherankan. Ia menyerang seperti elang untuk kemudian melingkar dan menyerang kembali. Ia tidak pernah menghindari setiap serangan dan bahkan dengan tertawa nyaring ia melawan 2-3 orang sekaligus. Aneh, pikir Wanamerta dan Sendang Papat seperti berjanji. Perhatian orang-orang Pamingit kemudian lebih banyak tertuju kepadanya daripada Wanamerta dan Sendang Papat. Apalagi mereka berdua pun menjadi seolah-olah penonton yang keheranan. Demikian juga keempat kawan-kawannya. Anak muda itu yang bertubuh tegap dan kekar dan tampan, bertempur seperti anak bermain kejar-kejaran. Wajahnya sama sekali tidak menunjukkan kesungguhan. Sayang bahwa cahaya api yang semakin pudar tidak memberi kesempatan kepada Wanamerta dan Sendang Papat untuk mengenalnya dengan baik. Dengan nada yang segar, anak muda itu berkata,
"Hai kawan-kawan dari Pamingit, kenapa kalian berusaha payah mengejar-ngejar Kiai Wanamerta dan Kakang Sedang Papat, sedang orang-orang yang bersalah tidak kau tangkap?" "Siapa yang bersalah itu?" teriak orang-orang Pamingit dengan marah. "Sontani dan orang-orangnya," jawab anak muda itu. "Omong kosong," bentak orang Pamingit yang lain sambil memutar pedangnya menyambar punggung anak itu. Dengan enaknya anak muda itu mengelak tanpa berkisar. Tetapi kemudian dengan satu gerakan yang sederhana, ia telah berhasil memukul dengan tangannya. Iya, dengan tangannya, pergelangan tangan orang yang menyerangnya sehingga terdengar ia mengadu perlahan, dan pedangnya terpelanting jatuh di tanah. Orang itu menggeram marah, tetapi ia memacu kudanya menjauhi anak muda itu sebelum ia berhasil mendapatkan sebilah pedang yang lain yang dipungutnya dari seorang kawannya yang telah terbaring di tanah. Anak muda itu masih bertempur dengan lincahnya. Wanamerta dan Sedang Papat seolah-olah terbebas sama sekali dari perkelahian itu. Mereka kini tinggal menghadapi seorang-seorang, sedang yang lain lebih banyak mencari perhatian untuk menjatuhkan pemuda itu lebih dahulu. Dengan tertawa, anak muda itu kemudian terdengar berkata, "Hei kawan-kawan Pamingit, demikianlah kira-kira yang akan kalian alami kalau kalian pada suatu saat terpaksa bertempur melawan Aryo Saloko." Seorang dari anak muda itu mengulangi kata-katanya, "Aryo Saloko." Sedangkan dalam hati Wanamerta dan Sedang Papat tertarik pula pada kata-kata itu. "Ya, Aryo Saloko dapat bertempur jauh lebih baik lagi. Aku hanya menirukan beberapa bagian dari ilmunya," lanjut anak muda itu. Tak ada yang terdengar menjawab perkataannya, tetapi orang-orang Pamingit itu agaknya menjadi semakin marah. Namun mereka harus melihat kenyataan bahwa mereka tidak akan mampu melawan anak muda itu bersama-sama dengan Wanamerta, Sedang Papat, dan keempat anak-anak muda yang lain yang menganggap perkelahian itu seperti permainan saja. "Aryo Saloko dapat memukul hancur kepala kuda yang kalian naiki hanya dengan tangannya," anak muda itu meneruskan, dan tiba-tiba ia menyambar salah seorang lawannya dan dengan gerak yang mengejutkan ia menghantam kepala kuda itu. Terdengarlah suara ledakan disusul dengan teriakan-teriakan anak-anak muda yang lain, seperti mereka melihat kawannya menang bertaruh. Kuda itu menggeliat dan memekik tinggi. Sesaat kemudian jatuh berguling untuk selama-lamanya. Dari kepalanya mengalir darah bercampur otak yang menghambur-hambur. Orang yang semula melekat di punggung kuda itu juga terbanting. Seperti orang lumpuh, ia menyaksikan kepala kudanya pecah. Tubuhnya terasa gemetar, dan seolah-olah segala persendian tubuhnya terlepas satu sama lain. "Hebat, hebat!" teriak kawan-kawannya. Tetapi orang-orang Pamingit menjadi pucat karenanya. "Hebat!" desis Wanamerta dan Sedang Papat perlahan-lahan. Anak muda itu memutar kudanya sekali, dan orang-orang Pamingit mulai menjauhinya. "Lihatlah kepala kuda itu," katanya. Wajahnya yang cerah itu beredar berkeliling. "Nah, siapa yang ingin kepalanya sendiri aku pecahkan seperti kepala kuda itu?" katanya pula. Tak seorang pun terdengar menjawab. Orang-orang Pamingit itu pun telah berhenti menyerang kuda-kuda mereka. Tegak beberapa langkah berkeliling seperti hendak mengepung anak muda itu. Namun tak seorang pun berani mendekat. "Nah, ketahuilah bahwa Aryo Saloko pun mampu berbuat demikian," katanya. "Tetapi itu tidak mengherankan." Tiba-tiba salah seorang dari orang-orang Pamingit itu berkata. Mata anak muda itu pun menjadi redup. Dengan sudut matanya, ia memandang orang Pamingit itu. "Kau tidak heran?" ia tanya. Ternyata orang Pamingit itu menjadi gemetar, tetapi ia malu untuk menunjukkan perasaan takutnya. Meskipun terbata-bata, ia menjawab, "Sawung Sariti pun mampu melakukan. Ia memiliki aji lebur seketi." Anak muda itu mengerutkan keningnya, lalu berkata, "Hebat, memang lebur seketi pun hebat pula, sehebat Sosro Birowo dan Cunda Manik dari Gunung Kidul. Tetapi ilmu semacam itu pun mengenal tingkatan pula. Sawung Sariti menekuni ilmunya sambil makan dan minum seenak-enaknya. Kalau ia lelah, ia dapat berbaring di tempat pembaringan yang empuk dan baik, tetapi tidak dengan Aryo Saloko." Anak muda itu berhenti sambil menarik nafas. Ia menunggu kalau-kalau ada yang mencoba menjawabnya. Namun orang-orang Pamingit itu menjadi seperti orang-orang terinjak. Diam.
"Dengarlah," katanya kemudian, Sawung Sariti berlatih di dalam pendopo yang terlindung dari terik matahari. Beberapa orang mengipasinya kalau keringatnya mulai mengalir. Dengan tergesa-gesa gadis-gadis menyediakan air hangat bila ia haus. Anak muda itu kemudian meneruskan, "Tetapi apa yang terjadi dengan Aryo Saloka? Ia mesudiri sejadi-jadinya dalam masa pembanjaan. Apabila siang, ia berlatih di terik panas matahari. Apabila malam, ia berlatih dalam buayan angin malam. Kalau ia lelah, ia membaringkan dirinya beralas rumput, berselimut langit. Kalau ia haus, minumlah ia air hangat yang baru memancar dari sumbernya. Sedangkan kalau ia lapar, dengan sabarnya ia menunggui perapian di mana ia merebus jagung atau ketela pohon. Di samping itu ia memperkuat tubuhnya dengan bekerja keras. Ia mencangkul di antara para petani, berjuang melawan ombak dan taupan di antara para nelayan. Nah, katakan sekarang, hai orang-orang Pamingit, siapakah yang kira-kira akan lebih kuat dan masa menguasai ilmunya, Aryo Saloka atau Sawung Sariti?" Lanjut anak muda itu. Tak ada jawaban. Orang-orang Pamingit itu masih diam. Beberapa orang menjadi pucat. "Tidakkah ada yang dapat menjawab?" tanya anak muda itu pula. Lalu tiba-tiba sambil menunjuk kepada orang yang semula memperbandingkan Aryo Saloka dan Sawung Sariti, anak muda itu bertanya, "Hai, kau yang membanggakan anak Lembu Soro itu, jawablah, manakah yang lebih masak? Lebur Seketi yang dibumbui dengan pemanjaan diri ataukah Sosro Birowo yang dialasi oleh penderitaan lahir dan batin, namun dijiwai oleh ketawakalan dan pasrah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa?" Orang yang ditunjuk itu pun menjadi semakin ketakutan. Terasa lututnya bergetar dan mulutnya tiba-tiba seperti terkunci. "Tidakkah kau bisa menjawab?" tanya anak muda itu pula. Namun orang itu pun benar-benar tak mampu menjawab. Karena itu terdengarlah anak muda itu tertawa. "Hahaha, jangan takut," katanya. "Aku tidak akan membunuh seorang pun di antara kalian apabila tidak berbuat hal-hal yang tak aku kehendaki." Anak muda itu diam sesaat, lalu meneruskan, "Ketahuilah dan rasakanlah kebenaran kata-kataku. Ilmu yang bagaimanapun dahsyatnya, tetapi ia tidak diterapkan dalam pengabdian yang benar, ia sama sekali tidak berarti. Bahkan ia akan menjadi jauh lebih berbahaya dari segala macam ilmu. Sebaliknya, Aryo Saloka telah menempatkan dirinya dalam kancah penderitaan lahir batin, dengan suatu keyakinan bahwa berbahagialah mereka yang menderita. Sebab dengan demikian, ia akan dapat menempatkan dirinya dalam pengabdian untuk mereka yang menderita. Dalam tempat itulah, Aryo Saloka akan mempergunakan ilmunya. Dan tidak mustahil bahwa pada suatu ketika, Aryo Saloka akan berdiri berentang muka dengan Sawung Sariti, masing-masing dengan Sosro Birowo dan Lebur Seketi. Tetapi Lebur Seketi yang telah dinodai. Ketika anak muda itu diam untuk sesaat, lapangan itu dicengkam oleh kesepian. Suara api telah lama berhenti, dan nyalanya pun telah menjadi semakin pudar pula. Kalau begitu, akhirnya anak muda itu berkata pula, "Tinggalkan tempat ini, katakan kepada laskar Pamingit yang lain bahwa Aryo Saloka akan datang. Katakan bahwa seorang anak muda telah mempertunjukkan ilmu Aryo itu. Sebagian kecil saja, sebab Aryo Saloka tidak saja dapat memecahkan kepala kuda, tetapi batu sebesar kepala kuda itu dan bahkan kepala kalian semua." Mendengar kata-kata itu, mulailah laskar Pamingit itu gelisah. Mereka yang bagaimanapun juga adalah laskar-laskar yang dipercaya, agak malu untuk begitu saja meninggalkan tugasnya. Karena itulah, maka anak muda itu membentak, "Kenapa kalian belum juga pergi? Apakah kalian masih ingin melihat pertunjukan yang lain? Pergilah, kenangkanlah di dalam dadamu. Kalau Aryo Saloka pun mampu berbuat demikian, apakah yang akan dapat dilakukan oleh gurunya Maso Jenar?" Sekarang orang-orang Pamingit itu tidak menunggu perintah itu untuk ketiga kalinya. Ketika salah seorang dari mereka menarik gegap kudanya dan kemudian memutarnya, yang lain-lain pun segera berloncatan meninggalkan tanah lapang yang mengerikan itu. Sesaat kemudian tinggallah Wanamerta, sedang Papat, anak muda yang perkasa itu dan keempat kawannya. Dalam cengkaman keheranan, Wanamerta sedang Papat tertegun seperti tonggak batu. Mereka tersadar ketika anak muda itu mendekati mereka sambil berkata,
Paman Wanamerta, sebaiknya paman meninggalkan tempat ini. Siapa tahu bahwa Laskar Pamingit akan kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Meskipun barangkali aku masih dapat melindungi paman dan Kakang Sendang Papat, meskipun seandainya Lembu Soro sendiri yang datang, namun perbuatan itu sama sekali kurang bijaksana. Bukankah paman mendapat kesempatan untuk pergi sekarang? Iya, Nger, jawab Wanamerta terputus-putus. Aku ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Paman dapat mempergunakan kuda-kuda kami untuk kawan-kawan paman dan Kakang Sendang Parapat. Tinggalkan kota ini sebelum matahari terbit, supaya paman tidak banyak mengalami gangguan, serta kemungkinan-kemungkinan yang berbahaya dapat dikurangi. Anak muda itu meneruskan. Ya, baik, Ger, jawab Wanamerta yang seolah-olah merasa dirinya betapa bodohnya. Tiba-tiba ia teringat pada keinginannya untuk mengetahui siapakah pemuda yang aneh, yang memiliki keperkasaan yang luar biasa itu. Katanya kemudian, tetapi perkenankanlah aku mengetahui siapakah angger-angger ini semuanya. Anak muda itu tersenyum. Jawabnya, Paman tidak perlu mengenal aku. Aku adalah anak kabur Kanginan, tanpa tempat tinggal, tanpa sanak kadang. Wanamerta menarik nafas panjang. Desaknya, apakah keberatan Angger? Aku hanya sekedar ingin menceritakannya kepada Angger Masojenar dan cucu Aryo Saloka bahwa Angger telah menyelamatkan kami berdua. Anak muda itu tertawa, kemudian ia meloncat dari kudanya. Ia tidak menjawab pertanyaan Wanamerta, tetapi katanya, bawalah kudaku, kawan-kawanku akan mengantarkan. Seterusnya pakailah kuda-kuda mereka untuk kembali ke perkemahan. Terima kasih, Nger, jawab Wanamerta. Kami mengucapkan terima kasih yang tak ada taranya. Tetapi Angger belum menjawab pertanyaanku. Sekali lagi anak itu menghindari pertanyaan Wanamerta. Katanya, waktuku tidak terlalu banyak, Paman. Kami persilahkan Paman berangkat. Lalu kepada kawan-kawannya ia berkata, antar Paman sampai tempat Kakang Sendang Parapat disembunyikan. Pinjamkan 2 ekor kuda kalian. Aku akan pulang dahulu dengan berjalan kaki. Pemuda itu tidak menunggu lama. Kepada Wanamerta ia minta diri. Katanya, sudahlah Paman, aku tidak akan membuat permusuhan-permusuhan di Banyu Biru. Lebih baik aku menyembunyikan diri. Salamku buat Paman Maesojena dan Aryo Saloko, Bibi Wilis dan Widuri, kalau ia turut serta. Juga untuk Paman Kebokanigoro. Setelah itu, maka dengan tidak menunggu jawaban, ia melangkah meninggalkan Wanamerta dan Sendang Papat yang memandanginya dengan kagum. Anak itu berjalan dengan langkah yang tetap tegap, seakan-akan dari tubuhnya memancar kewibawaan yang agung. Tiba-tiba Wanamerta ingat kepada kata-katanya, kata-kata anak muda yang tak mau dikenal itu, bahwa Aryo Saloka pun mampu melakukan apa yang baru saja dilihatnya dengan Sosro Birowo. Karena itulah ia menjadi bangga dan berbesar hati. Meskipun Aryo agak lebih muda dari anak yang aneh itu, namun ia yakin bahwa Aryo Saloka pun akan mampu menggemparkan orang-orang Pamingit kelak. Marilah Paman, tiba-tiba seorang dari anak muda yang 4 itu mengajak. Wanamerta terkejut, seperti orang tersadar dari mimpinya, ia menjawab tergagap, marilah Angger. Sesaat kemudian, berjalanlah iring-iringan kuda itu ke rumah Prana, tempat Sendang Parapat disembunyikan. Sendang Papat menggandeng kuda anak muda yang tak mau dikenalnya, sedang Wanamerta duduk dengan muka tunduk. Tiba-tiba, seperti orang yang teringat sesuatu, Wanamerta bertanya, anak-anak muda, siapakah sebenarnya kalian ini? Mereka berempat tersenyum bersama-sama. Salah seorang dari mereka menjawab, kami adalah anak-anak Banyu Biru saja, Kiai. Wanamerta menarik nafas kecewa. Anak-anak itu pun agaknya tidak mau menyatakan diri mereka. Ia menjadi heran, kenapa hal itu disembunyikan? Apa mereka takut pembalasan dendam dari orang-orang Pamingit? Dan bukankah ia bukan orang Pamingit? Dan bukankah anak muda yang pertama tadi tidak takut kepada Lembu Soro sekalipun? Alangkah hebatnya. Seorang yang masih semuda itu telah memiliki ilmu yang dapat disejajarkan dengan ilmu Lembu Soro. Tetapi Wanamerta tidak bertanya lagi. Ia merasa bahwa hal itu tak akan ada berguna. Kenangannya kemudian bergeser kepada Sendang Parapat. Mudah-mudahan ia mendapat pertolongan. Perjalanan mereka tidak memerlukan waktu yang lama. Rumah Prana tidak begitu jauh dari tanah lapang itu. Begitu mereka sampai, Sendang Papat tidak menunggu lagi.
Segera ia meloncat menambatkan kudanya serta kuda yang dituntunnya untuk kemudian dengan tergesa-gesa mengetuk pintu rumah itu. Sekali dua kali, ketukannya tidak mendapat jawaban. Baru setelah Sendang Papat mengulang-ulang, terdengarlah seseorang bertanya, "Siapa?" "Aku Sendang Papat," jawabnya. Perlahan-lahan pintu rumah itu pun terbuka. Seorang yang telah setengah umur berdiri di balik pintu itu. "Paman Prana," sapa Sendang Papat. "Oh, kau Sendang, masuklah," jawab Prana. "Aku bersama Kiai Wanamerta," jelas Sendang Papat. "Marilah Kiai," ajak Prana. "Marilah masuk." Wanamerta mengangguk sambil menjawab, "Baiklah Prana." Lalu kepada keempat pemuda yang mengantarnya, ia berkata, "Kami persilakan Angger singgah di rumah sahabat ini." "Terima kasih Kiai, kami akan segera pulang," jawab mereka. Dan setelah mereka meninggalkan dua kuda mereka, segera mereka pun minta diri. Keempat anak muda itu dengan mempergunakan dua ekor kuda segera meninggalkan halaman itu. "Anak-anak yang aneh," guman Wanamerta. Sendang Papat sudah tidak sabar lagi. Segera ia bertanya tentang adiknya. Setelah pintu rumah itu ditutup kembali, segera mereka dibawa ke ruang belakang, di mana Sendang Parapat dibaringkan. Ketika Wanamerta dan Sendang Papat memasuki ruangan itu, mereka melihat tubuh Sendang Parapat diam terbaring. Di sebelahnya duduk tiga orang kawannya. Ketika Sendang Papat meraba tubuh adiknya itu, Sendang Parapat membuka matanya. Perlahan-lahan terdengar ia berkata, "Maafkan aku, Kakang. Aku tidak dapat memenuhi harapanmu, menjadi prajurit yang baik." Sendang Papat merapatkan diri duduk di samping adiknya. Bisiknya, "Kau telah berusaha, Parapat. Kejadian ini sama sekali bukan salahmu. Orang-orang Sontani telah mulai dengan curang, menyerang kau dari belakang. Tidak sepantasnya aku mengemban tugas ini, Kakang." Sendang Parapat meneruskan seolah-olah ia tidak mendengar kata-kata kakaknya. "Jangan berpikir terlalu jauh, Parapat," sahut Wanamerta. "Kau telah melakukan tugasmu dengan baik. Bukankah tak seorang pun mampu berbuat sesuatu apabila ia mendapat serangan seperti serangan atas dirimu? Sekarang, tenangkanlah hatimu. Mudah-mudahan lukamu lekas sembuh." "Iya," jawab Sendang Parapat. "Aku ingin lukaku lekas sembuh. Sekarang, aku tunggu. Besok aku akan kembali dengan keris di tangan." Wanamerta, Sendang Papat, dan mereka yang mendengar kata-kata itu menjadi terharu. "Bagus," bisik Wanamerta, "kau akan segera kembali ke Banyu Biru." Sendang Parapat terdiam. Tetapi wajahnya sudah tidak terlalu pucat. Nafasnya telah mulai teratur. Darah sudah tidak mengalir lagi dari lukanya. Agaknya Ki Prana berhasil mendapatkan jenis daun-daunan yang baik. Dalam keadaan yang demikian itulah Wanamerta dan Sendang Papat teringat kepada pesan anak muda yang aneh itu. "Tinggalkan tempat ini sebelum matahari terbit." "Sendang," berbisik Wanamerta, "bagaimana dengan pesan anak muda itu?" "Baiklah, kita usahakan Kiai. Kita tinggalkan kota ini sebelum matahari terbit," jawab Sendang Papat. Mereka berdua bersama-sama memandang Sendang Parapat. Dapatkah anak itu diajak berjalan atau berkuda? Agaknya Sendang Parapat merasa bahwa dirinya menjadi persoalan. Karena itu perlahan-lahan ia berkata, "Aku dapat berbuat apa saja yang kalian kehendaki, berjalan pulang atau bertempur sekarang juga." Wanamerta menarik nafas. Anak muda ini memang berhati baja seperti juga kakaknya yang hampir saja bunuh diri. "Parapat," jawab Wanamerta, "baiklah, kami berkuda pulang ke perkemahan. Di sana dapat kita kaji untung rugi dari setiap langkah kita dengan tenang." "Apalagi berkuda," jawab Parapat. Kemudian mereka pun segera bersiap. Prana tidak dapat menahan mereka, sebab ia tahu bahwa mereka sedang melakukan tugas mereka. Setelah luka Sendang Parapat dibalut, maka segera ia dipapa dan diangkat ke atas punggung kuda untuk dinaiki bersama dengan kakaknya. Prana berdesis, "Kuda yang bagus. Dari mana Kiai mendapatkan kuda ini?" "Dari seorang anak muda yang tak mau kami kenal," jawab Wanamerta. "Yang berapa tadi?" tanya Prana. "Seorang lagi," jawab Wanamerta pula. "Kawan dari yang keempat ini." "Oh," sahut Prana, "kalau yang empat itu aku kenal mereka."
Hei, Sendang Papat memotong. Siapakah mereka? Belum lama mereka muncul. Sebelumnya mereka selalu tekun di padepokan Lemah Telasih. Jawab Prana. Putra Ki Lemah Telasih? Tanya Wanamerta. Ya, putra dan kemenakan Ki Lemah Telasih. Jawab Ki Prana. Ya ampun, sahut Wanamerta. Jadi mereka adalah anak-anak dan kemenakan Ki Lemah Telasih yang juga disebut buyut Banyu Biru itu. Ya, yang seorang lagi? Sendang Papat menyela. Siapa? Sahut Prana. Mereka hanya selalu berempat. Tak ada orang lain di padepokan itu. Ada seorang yang gagah tampan dan berwibawa agung. Sungguh anak yang luar biasa, sambung Sendang Papat. Ki Prana menggelengkan kepalanya. Entahlah, jawabnya. Wanamerta dan Sendang Papat jadi kecewa, tetapi ia tidak dapat memaksa untuk mendapat jawaban. Karena itu segera mereka minta diri untuk segera kembali ke perkemahan. Sesaat kemudian mereka segera berangkat beriringan. Sekarang ketiga orang kawan Sendanglah yang berkuda di muka, kemudian Sendang kakak beradik. Malam masih gelap bukan main. Di langit bintang-bintang berkedip-kedip gemerlapan. Angin pegunungan yang segar perlahan-lahan mengusap tubuh mereka yang sedang menempuh perjalanan. Alangkah dinginnya, tetapi udara yang segar itu telah menyegarkan tubuh Sendang Parapat. Di sana-sini terdengar ayam berkokok untuk yang terakhir kalinya. Hampir pagi, desis Wanamerta. Fajar telah membayang di timur, sahut Sendang Papat. Kemudian mereka diam, masing-masing terbendam ke alam yang lampau. Semasa Banyu Biru mengalami masa yang aman damai, semasa mereka menikmati hidup yang tentram, sebelum orang-orang dari golongan hitam mulai mengganggu daerah ini, disusul oleh nafsu berkuasa dari adik Ki Ageng Gajah Soro sendiri. Dua bencana yang sama-sama menjadikan Banyu Biru porak-poranda. Dikenangnya masa-masa yang lampau, sekali dua kali dalam perayaan-perayaan bersih desa. Ia selalu muncul dalam malam-malam yang mengesankan. Sebagai seorang penari yang baik bersama dengan adiknya, ia selalu mendapat perhatian dari kawan-kawannya. Apabila ia menari topeng dalam lakon Panji yang kadang-kadang pertunjukan itu sampai menjelang pagi. Ia kemudian menjadi bangga kalau pertunjukan selesai. Tanpa melepaskan pakaian penernya, ia berjalan menyusur jalan-jalan kota, pulang ke rumahnya. Ia menjadi semakin bangga kalau gadis-gadis yang berdiri di tepi jalan saling berbisik. Itulah Sendang Papat penari terbaik dari anak-anak muda di Banyu Biru. Fajar kali ini pun ia menyusuri jalan kota, tetapi untuk menjauhinya, tak seorang pun kali ini yang berbisik-bisik. Itulah Sendang Papat penari terbaik dari anak-anak muda di Banyu Biru. Namun meskipun demikian, kali ini pun ia bangga. Hatinya sendirilah yang berbisik-bisik. Inilah Sendang Papat, salah seorang anak muda di Banyu Biru yang berjuang menegakkan keadilan dan kebenaran. Tetapi yang terdengar di fajar yang dingin itu hanyalah angin yang berdesir. Warna semburat merah mulai tersirat dari balik punggung-punggung pegunungan. Dan rombongan itu pun menjadi semakin jauh dari pusat kota menuju ke perkemahan yang sudah dekat berada di hadapan mereka. Sebab sebelum mereka berangkat, mereka sudah mengetahui bahwa Laskar Banyu Biru itu pun akan merangkak maju mendekati kota. Ketika mereka telah melampaui batas, legalah hati mereka, sebab kemungkinan untuk menemui bahaya menjadi semakin berkurang. Mereka pasti bahwa Laskar Belenggu Soro tak akan mengejar mereka, sebab mereka pun pasti ragu pula apakah orang-orang Banyu Biru itu tidak membawa banyak kawan. Ketika matahari kemudian menjenguk dari atas perbukitan dan melempar sinarnya yang pertama, Wanamerta dan kawan-kawannya telah jauh dari setiap bahaya yang mengancam. Mereka dapat berjalan dengan tenang menuju ke perkemahan. Di sana menunggu Maeso Jenar dan Aryo Saluko. Tetapi semakin dekat mereka dengan perkemahan, semakin gelisahlah mereka. Apakah yang akan dikatakan oleh Maeso Jenar tentang mereka? Tentang rombongan kecil yang ditugaskan untuk meyakinkan rakyat Banyu Biru tentang kebenaran perjuangan Aryo Saluko. Rombongan kecil itu mendapat tugas untuk memperbanyak kawan, bukan lawan. Sedang yang terjadi adalah sebuah keributan dan bencana, meskipun itu adalah di luar kehendak mereka.
Namun di samping perasaan gelisah, mereka tidak lupa mengucap syukur di dalam hati mereka bahwa mereka telah terlepas dari bahaya maut yang hampir saja menjebak mereka. Mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih yang masih memberi kesempatan kepada mereka untuk menikmati kecerahan sinar matahari. Ketika matahari sepenggalah, tampaklah di hadapan mereka di dalam sebuah lembah yang berdinding curam, rumah-rumah kacang daun ilalang. Itulah perkemahan anak-anak Banyu Biru. Mereka memilih tempat itu untuk menghindari penyerbuan yang tiba-tiba. Sebab di lembah itu mereka hanya dapat dicapai lewat mulut yang menghadap kedua arah. Sehingga dengan demikian, mereka seolah-olah berada di dalam sebuah benteng yang kuat. Demikianlah, kedatangan Wanamerta mengejutkan anak-anak Banyu Biru. Mereka menyangka bahwa Wanamerta akan tinggal di dalam kota beberapa hari lamanya. Tiba-tiba baru semalam mereka meninggalkan induk pasukan. Kini mereka telah datang kembali. Apalagi ketika mereka melihat salah seorang dari rombongan itu terluka. "Sedang Parapat terluka!" teriak salah seorang. "Hei!" sahut yang lain terkejut. "Apa maksudmu?" "Sedang Parapat terluka!" teriak orang pertama. Teriakan itu kemudian berkumandang dan mengalir dari mulut ke mulut yang lain. Maka gemparlah perkemahan itu. Seorang kemudian berlari menemui Maeso Jenar dan dengan nafas yang memburu berkata tergesa-gesa, "Wanamerta telah kembali, sedang Parapat terluka. Agaknya lukanya cukup berat." Maeso Jenar, Aryo Saloka, dan Kebu Kanigoro yang berada di perkemahan itu terkejut. Dengan gemetar Aryo Saloka terloncat berdiri sambil bertanya, "Apa katamu? Sedang Parapat terluka?" Orang itu mengangguk. Aryo Saloka benar-benar terpengaruh oleh berita itu, sehingga tiba-tiba saja ia telah meloncat menghambur menyongsong rombongan kecil itu. Disusul oleh Maeso Jenar dan Kebu Kanigoro. Wajah-wajah mereka menunjukkan ketegangan yang gelisah. Dari kejauhan Aryo melihat rombongan kecil itu dikerumuni oleh laskarnya. Wanamerta telah turun dari kudanya. Demikian juga kawan-kawannya yang lain, kecuali Sendang Papat yang masih menjaga adiknya di atas punggung kuda. Ketika orang-orang yang mengerumuni Wanamerta itu melihat kedatangan Aryo Saloka, Maeso Jenar, dan Kebu Kanigoro, segera menyibaklah mereka. Sesaat kemudian disusul kedatangan Mantingan, Wirasaba, Roro Wilis, dan Endang Widuri. Aryo Saloka memandang Sendang Parapat yang pucat di atas punggung kudanya. Ketika matanya tersangkut pada darah yang memerah di pakaian anak muda itu, hatinya berdesir cepat. Tiba-tiba terdengarlah pertanyaan dengan suara yang bergetar. "Kau terluka, Kakang Parapat?" Sendang Parapat mengangguk, namun mulutnya mencoba untuk tersenyum. Dengan suara perlahan-lahan ia menjawab, "Tidak seberapa, hanya luka kecil." Aryo menarik nafas, kemudian terdengarlah giginya berdetak. Dari matanya memancar kemarahan yang tak terkira. "Siapakah yang melukaimu?" Sendang Parapat tidak menjawab. Ia menoleh kepada Wanamerta. Agaknya ia minta supaya orang itu yang menjelaskannya. Tetapi sebelum Wanamerta bercerita, berkatalah Maeso Jenar, "Paman, bawalah Sendang Parapat ke kemahku. Biarlah lukanya mendapatkan perawatan. Sementara itu Paman dapat bercerita dengan tenang tentang apa yang telah terjadi atas Paman dan Sendang berdua." Wanamerta mengangguk. Kemudian dibawanya Sendang Parapat ke kemah Maeso Jenar. Kebu Kanigoro yang telah cukup lama tinggal di Padepokan Karangtumaritis agaknya telah prigel pula mengobati luka. Demikianlah ia mencoba membuka luka Sendang Parapat dan membersihkannya dengan air hangat. "Bagaimana, Kakang?" tanya Maeso Jenar. Sedangkan Aryo Saloka menjadi gelisah mundar-mandir di dalam ruangan itu. "Mudah-mudahan luka-luka ini segera sembuh," jawab Kebu Kanigoro, yang kemudian mengobati luka-luka dengan ramuan dedaunan dan akar-akaran yang memang sudah disediakan. Ketika Sendang Parapat telah dibaringkan, maka mulailah Maeso Jenar bertanya kepada Wanamerta, "Apakah yang telah terjadi dengan rombongan kecil itu?" Dengan hati-hati Wanamerta menceritakan semua yang telah dialaminya, sejak ia menginjakkan kakinya di kota sampai ia meninggalkan kota itu, tanpa menyembunyikan atau menambahkannya sama sekali. Diceritakan pula bagaimana Sendang Papat seolah-olah menjadi gila ketika ia mengira adiknya telah mati.
Sehingga bagaimana mungkin seorang penari sampai hati membakar seperangkat gamelan? Maeso Jenar mendengarkan setiap kata-kata Wanamerta dengan seksama. Demikian juga Aryo Saloka dan Kepu Kanigoro. Bahkan pada wajah Aryo Saloka kemudian tergores luka di hatinya, sehingga keringat dingin membasahi dahi serta punggungnya. Ia merasa bahwa Wanamerta telah berusaha sedapat-dapatnya untuk menghindari bentrokan yang mungkin terjadi. Namun agaknya orang-orang yang menentangnya itu benar-benar telah kehilangan jantungnya. Sedangkan Wanamerta kemudian menjadi gelisah kembali. Bagaimanakah penilaian Maeso Jenar kepada hasil pekerjaannya? Ketika Wanamerta telah berhenti bercerita, terdengarlah Maeso Jenar menarik nafas dalam-dalam. Ruangan itu kemudian menjadi sepi senyap. Semuanya menunggu apakah yang akan dikatakan oleh Maeso Jenar. "Paman," terdengarlah Maeso Jenar berkata perlahan-lahan, "kalau demikian, maka peristiwa itu dapat berakibat buruk. Hari ini orang-orang Pamingit pasti akan mengadakan tindakan-tindakan yang dapat melukai hati rakyat Banyu Biru sebagai pembalasan dendam." Semua terdiam. Wanamerta sendiri menyadari hal itu. Karena itu ia berusaha sedapat-dapat menghindarkan diri dari setiap bentrokan yang terjadi. Tetapi ia tidak berhasil. Kemudian terdengar Maeso Jenar meneruskan, "Tetapi bukanlah salah paman." Wanamerta menarik nafas. Syukurlah kalau Maeso Jenar mengetahui kesulitan yang dihadapinya pada waktu itu. Pada itu, Maeso Jenar menyambung kata-katanya pula. "Tetapi siapakah yang telah berusaha untuk menyelamatkan paman dari tangan orang-orang Pamingit itu?" Wanamerta menggeleng lemah. "Aku tidak mengetahuinya, Ger." "Aneh," Maeso Jenar bergumam. "Tetapi keempat kawan-kawannya dapat dikenal oleh Ki Prana," sahut Sendang Papat. "Mereka adalah putra-putra dari kemenakan Ki Lemah Telase yang juga disebut Ki Banyu Biru, tetapi yang seseorang itu tidak diketahuinya." "Bagaimana dengan tanda-tanda yang dimilikinya?" tanya Maeso Jenar pula. Kemudian Wanamerta mencoba untuk menggambarkan tokoh anak muda yang aneh itu. Tiba-tiba Widuri tertawa, dan suara tertawanya telah mengejutkan semua orang yang berada di dalam rombongan itu. Ketika ia sadar bahwa seluruh perhatian tertumpah kepadanya, ia menunduk malu. "Kenapa kau tertawa?" tanya ayahnya. "Anak muda yang aneh itu," jawabnya. "Kenapa dia?" desak ayahnya. "Bukankah anak muda yang aneh itu adalah Kakang Karangtunggal?" sahut Widuri. "Hei!" Kanigoro mengerutkan keningnya. Akhirnya ia berkata, "Kau benar, anak itu pasti Karangtunggal." Maeso Jenar akhirnya mengangguk-anggukkan kepalanya pula. Ia pun agaknya sependapat bahwa anak muda itu tidak lain adalah Putut Karangtunggal, yang nama sebenarnya adalah Mas Karebet, atau mendapat sebutan lain Joko Tingkir. "Siapakah dia?" Wanamerta ingin tahu. "Kemenakanku," jawab Kepu Kanigoro. "Nakalnya memang bukan main." Wanamerta menarik alisnya yang sudah keputih-putihan. Sejak semula ia telah mengagumi Kepu Kanigoro seperti ia mengagumi Maeso Jenar. Jadi kalau kemenakannya dapat melakukan hal-hal yang demikian dahsyatnya, agaknya sudah pada tempatnya. Karena itu ia berkata, "Itulah sebabnya maka anak muda itu telah mengenal Aryo Saloko, Maeso Jenar, Ki Ageng Supit, Wiraraga, dan Mantingan." "Anak muda itu telah mengenal Ki Ageng Supit, Kakang Wiraraga, dan aku?" tanya Ki Dalang Mantingan. "Iya, Nger," jawab Wanamerta. "Disebut-sebutnya nama-nama itu." "Tidak aneh," potong Kepu Kanigoro. "Ia berjalan dari satu ujung negeri ke ujung yang lain. Ia singgah hampir di setiap perguruan yang ada." "Luar biasa," terdengar hampir setiap mulut bergumam. Namun mereka tidak lama terpaku pada anak muda yang aneh itu, sebab mereka pun pada saat itu menghadapi keadaan yang cukup gawat. Meskipun di dalam hati Maeso Jenar dan Kepu Kanigoro terselip pula pertanyaan, kenapa Joko Tingkir itu tiba-tiba saja berada di Banyu Biru? Bukankah ia berangkat dari Karangtumaritis untuk mohon diri kepada ibu serta ibu angkatnya untuk mengabdi ke Demak? Apakah ia telah menyia-nyiakan waktu sekian lamanya untuk berjalan ke sana kemari tanpa ujung pangkal, sedangkan seorang yang waskita telah mengatakan kepadanya bahwa ia akan sanggup untuk menerima jabatan agung? Tetapi pertanyaan itu tak terucapkan, sebab tak seorang pun yang akan dapat menjawab.
Yang kemudian terdengar adalah suara Maesho Jenar. "Paman, bagaimanakah menurut tanggapan Paman? Apakah orang-orang Pamingin itu akan membuat onar?" Kembali perhatian Wanamerta terlempar kepada peristiwa malam tadi. Setelah berpikir sejenak, ia pun menjawab, "Mungkin anak mas, hal itu adalah mungkin sekali. Kalau begitu kita harus mencegahnya." Maesho Jenar bergumam seperti untuk dirinya sendiri. Namun tanggapan Aryo Saloko ternyata hebat sekali. Tiba-tiba ia berdiri tegak dan dengan dada tengadah ia berkata, "Marilah paman, betapa rinduku pada tanah kelahiranku dan betapa rinduku kepada pengabdian." Akibat dari kata-kata Aryo Saloko itu ternyata bukan main. Tiba-tiba ruangan itu pun menjadi riuh. Wanamerta, Sendang Papat, Bantaran, Panjawi, dan para pemimpin Laskar Banyu Biru yang lain tiba-tiba serentak berkata, "Kita serahkan jiwa raga kita untuk kampung halaman, untuk masa depan tanah kelahiran." Maesho Jenar terharu melihat kesetiaan itu. Pernyataan beberapa orang pemimpin Laskar Banyu Biru itu merupakan cermin dari setiap hati yang lain. Mereka agaknya telah bersedia sepenuh-penuhnya apapun yang terjadi atas mereka. Bahkan Sendang Parapat yang terbaring itu pun berkata perlahan-lahan, namun dengan penuh gelora kesetiaan, "Kiai Wanamerta, bawalah aku serta. Aku sudah akan sembuh sore nanti." "Baiklah," jawab Maesho Jenar kepada para pemimpin itu. "Memang masa depan Banyu Biru terletak di tangan kalian. Karena keyakinan itu pula lah, maka kalian bersedia berkorban, loro lopo, menderita selama ini dan untuk masa-masa yang belum kalian ketahui ujungnya. Meskipun seandainya kalian tidak akan mengecap kenikmatan hasil perjuangan kalian, namun anak cucu kalian akan menulis di atas lontar bahwa pada suatu masa, rakyat Banyu Biru bangkit berjuang untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, berjuang untuk anak cucu mereka tanpa pamrih bagi diri sendiri, dengan membiarkan dirinya menderita sakit dan lapar, namun dengan cita-cita luhur dan murni." Dada para pemimpin itu pun menjadi semakin bergelora, seakan-akan mereka tidak sabar lagi menunggu ke Banyu Biru sekarang juga. Sesaat kemudian terdengarlah Maesho Jenar meneruskan, "Karena itu, bersiaplah kalian. Aku akan pergi ke Banyu Biru sekarang juga dengan Aryo Saloko." Ketika Maesho Jenar berhenti berbicara, tampaklah para pemimpin Banyu Biru itu saling berpandangan. Mereka tidak begitu mengerti maksud kata-kata Maesho Jenar. Maka terdengarlah Penjawi bertanya, "Apakah Tuan dan adik Aryo Saloko saja yang akan pergi ke Banyu Biru?" Maesho Jenar menarik alisnya. Hati-hati ia menjawab, "Tidak, kalian semua juga akan pergi. Tetapi baiklah, aku mendahului." Penjawi segera mengetahui maksud Maesho Jenar. Maesho Jenar agaknya masih akan mempergunakan cara damainya yang menurut dugaannya sama sekali tak akan berhasil. Karena itu terdengarlah ia menyahut, "Tuan dan Adi Saloko, di belakang Tuan berdua adalah kami sekalian, seluruh Laskar Banyu Biru ini." Maesho Jenar sekali lagi menarik alisnya. Dengan ragu-ragu ia memandang Kebo Kanigoro seolah-olah minta pertimbangan. Kebo Kanigoro pun mengetahui betapa sulitnya mengendalikan perasaan sekian banyak orang yang sedang marah. Tetapi sama sekali kurang bijaksana kalau ia turut campur dalam pembicaraan itu. Sebab Laskar Banyu Biru itu telah lebih banyak mengenal Maesho Jenar daripada dirinya. Dengan demikian Penjawi hanya dapat mengangguk-anggukkan kepalanya dan mencoba mengetahui perasaan Aryo Saloko. Kalau saja Aryo Saloko dapat ditenangkan, maka ada harapan untuk menenangkan seluruh Laskar Banyu Biru itu. Tetapi ketika terpandang wajah anak muda itu, baik Maesho Jenar maupun Kebo Kanigoro hanya dapat menekan dada mereka. Sebab dari mata anak itu memancarkan api kemarahan yang menyala-nyala sehingga dalam mata itu seolah-olah membayangkan cahaya api yang bergelora. Apalagi ketika kemudian terdengar anak muda itu berkata, "Paman, matahari masih belum tinggi di puncak langit. Kalau Paman memerintahkan, sekarang juga kita akan berangkat." Maesho Jenar mengangguk-angguk, namun di dalam hatinya berkecamuk kecemasan yang gemuruh. Kalau ia menuruti perasaan marah yang meluap-luap dari pemimpin Laskar Banyu Biru itu, maka akibatnya adalah di luar kemauannya. Yang terjadi kemudian adalah pertempuran yang mengerikan antara sesama keluarga,
antara orang-orang Banyu Biru melawan orang-orang Pamingit yang pasti akan dibantu oleh sebagian kecil orang-orang Banyu Biru juga. Banyu Biru dan Pamingit adalah ibarat daun sirih. Wajah dan punggungnya meskipun berbeda wujudnya, namun apabila digigit akan sama rasanya. Sebab keduanya adalah belahan dari tanah pertikan yang tunggal, tanah pertikan Pangrantunan. Karena itulah, maka Maeso Jenar mencoba untuk mencegahnya. Dengan sangat hati-hati pula, ia berkata, aku tentu akan segera minta kalian untuk berangkat. Tetapi kau adalah kunci persoalan itu, Arya. Meskipun kita memilih jalan yang pahit lebih dahulu sebelum kita coba jalan yang licin. Masih adakah jalan yang licin itu, Paman? Tanya Aryo Saloko. Kemungkinan masih selalu ada, Aryo. Apalagi kakekmu Ki Ageng Surodipoyono telah meminta agar kau datang kepadanya, jawab Maeso Jenar. Aryo Saloko diam sesaat, tetapi ketika ia melihat Sendang Parapa terbaring, menyala kembalilah hatinya. Karena itu ia menjawab, kalau Eyang Surodipoyono mampu mencegahnya, maka peristiwa ini tak akan berlarut-larut. Maeso Jenar terkejut mendengar jawaban itu. Agaknya Aryo telah hampir tidak sabar lagi, meskipun ia dapat mengetahui perasaan apakah yang telah mendorong anak muda itu, namun apa yang diucapkan itu adalah pertanda betapa sakit luka hati yang dideritanya. Didorong pula oleh sifat kepemimpinan yang dimilikinya, maka ia merasa bertanggung jawab atas keselamatan rakyat Banyu Biru. Tetapi karena itu pula lah, maka Maeso Jenar merasa bahwa usahanya bertambah sulit. Namun demikian ia menjawab, Aryo, persoalan yang dihadapi oleh Eyangmu adalah terlalu sulit. Bukan sekedar mencegah tindakan-tindakan pamanmu saja, tetapi ada persoalan-persoalan lain yang memaksanya untuk berbuat bijaksana. Aryo Saloko kurang dapat memahami cara berpikir gurunya. Namun sebagai seorang murid yang selama ini merasakan betapa gurunya itu mengasuhnya dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab, maka Aryo Saloko tidak berani lagi untuk membantahnya. Di sudut hatinya, Aryo Saloko pun menaruh kepercayaan yang kuat terhadap gurunya itu. Kepercayaan yang sedikit terdesak oleh kemarahan yang meluap-luap. Ia tahu pasti bahwa seperti biasanya gurunya akan membawanya lewat jalan yang paling bersih dari kemungkinan-kemungkinan noda-noda yang dapat memercik pada dirinya. Tetapi di samping itu, ketidaksabarannya telah memukul-mukul dadanya, seolah-olah akan pecah. Maeso Jenar pun tahu bahwa kalau kemudian Aryo Saloko itu diam, bukanlah karena ia dapat menyakiti kata-katanya. Kediaman anak itu baginya seperti api yang tertutup sekam, namun api itu tetap menyala di dalam. Karena itulah, Maeso Jenar harus dapat mengambil sikap yang sebijaksana mungkin. Ia harus tidak mematahkan anak-anak Banyu Biru, namun ia pun tidak dapat membiarkan anak-anak Banyu Biru itu menjadi korban ketergesa-gesaan mereka. Setelah berpikir sesaat, terdengarlah Maeso Jenar berkata, Aryo Saloko, siapkanlah laskarmu, kita berangkat bersama-sama. Sambutan atas ucapan itu terdengar seperti gunung meledak. Laskar Banyu Biru itu pun bersorak dengan riuhnya. Tiba-tiba di dalam ruangan itu menari-narilah ujung-ujung senjata. Seperti anak-anak yang riang berloncat-loncatan, berkilat-kilat ujung-ujung pedang, tombak, keris dan sebagainya. Diiringi oleh janji setia yang diucapkan tak teratur berebut keras. Para pemimpin Laskar Banyu Biru itu pun kemudian berpencaran ke pasukan masing-masing. Sesaat kemudian, riuhlah perkemahan itu. Aryo Saloko mempunyai daya tarik yang tak ternilai besarnya, di samping perasaan keadilannya yang terinjak-injak. Karena itu, tanpa dikehendakinya, ia pun melompat keluar dari ruangan itu. Dengan wajah berseri, ia melihat laskarnya mempersiapkan diri. Ia berjalan dari satu kemah ke kemah yang lain. Ia melihat sekelompok demi kelompok, seolah-olah ia ingin mengetahui segenap kekuatan yang ada di dalam laskarnya. Namun dalam pada itu, di dalam kemahnya Maeso Jenar duduk termenung. Ia tidak dapat pergi meninggalkan Laskar Banyu Biru dalam keadaan yang demikian. Sebab di dalam pengawasannya dapat saja mereka melakukan hal-hal yang justru merugikan nama baik mereka dan bertentangan dengan tujuan mereka.
Tetapi untuk membawa mereka serta agaknya juga akan menjadi persoalan. Bagaimana sebaik-baiknya menghentikan mereka dan memberi kesempatan kepadanya untuk menemui Ki Ageng Surodipoyono bersama-sama dengan Aryo Saloka. Ia masih mengharap kewibawaan orang tua itu atas putra serta cucunya. Kebukanigoro pun agaknya menemui kesulitan dalam persoalan ini. Perlahan-lahan ia berkata, "Maeso Jenar, tipislah harapan kita untuk menempuh jalan lain kecuali bertempur. Sebab Laskar Banyu Biru sudah sedemikian lama menahan diri, dan Aryo Saloka sendiri tampaknya tidak sabar lagi." Maeso Jenar mengangguk-angguk. Ia masih mempunyai harapan untuk menghentikan pasukan itu di tengah jalan dan membiarkan mereka menunggu sesaat. Tetapi bagaimanakah caranya sehingga tidak menimbulkan kejengkelan pada laskar yang setia itu? Kalau Aryo dapat kau tenangkan, Maeso Jenar, mungkin seluruh laskar ini pun akan tunduk pada perintahnya. Sebab api di dalam dada mereka itu pun semakin berkobar ketika Aryo Saloka berada di antara mereka. Lanjut Kebukanigoro. Tidak ada jalan untuk berbuat demikian, Kakang. Aryo telah waringmuten. Agaknya ia tak dapat diajak berunding lagi. Meskipun seandainya ia diam, namun kediamannya itu justru berbahaya bagi dirinya. Jawab Maeso Jenar. Tiba-tiba dalam kesenyapan itu terdengar Roro Wilis berkata kepada Endang Widuri, "Endang, bagaimanakah perasaanmu saat ini? Apakah kau bergembira pula seperti Aryo Saloka?" Widuri tidak tahu arah persoalannya, meskipun ia mendengar pembicaraan ayahnya dan Maeso Jenar, namun sebenarnya ia lebih setuju dengan pendapat Aryo Saloka. Kenapa Banyu Biru itu tidak digempur saja? Karena itu ia pun menjawab, "Aku gembira seperti Kakang Aryo Saloka. Aku kagum pada sikap jantan yang dimilikinya." Roro Wilis mengangguk-angguk. "Kau pun bersikap jantan," katanya. "Kenapa aku?" sahutnya. "Aku hanya sekedar bergembira melihat sikapnya." Roro Wilis tersenyum. Seperti bergumam, ia berkata kepada diri sendiri, "Aku teringat pada cerita Purwa pada saat menjelang Baratayuda. Orang-orang Pandawa pun menjadi ragu-ragu apakah mereka harus berjuang melawan sanak kadang mereka sendiri. Tetapi akhirnya pertempuran itu pun tak dapat dihindari. Tak dapat dihindari meskipun segala usaha damai telah dicoba. Prabu Duryudana lebih senang mendengar nasihat Durna daripada pamannya sendiri. Di antaranya Resi Bima, seorang resi yang bijaksana, dan Prabu Salya, mertua Prabu Duryudana sendiri. Yang mendengar cerita itu pun berdiam diri, masing-masing dengan tanggapannya sendiri. Namun tak seorang pun yang memotong cerita itu. Ketika Bisma gugur, lanjut Wilis, para kadang Pandawa masih sempat menghadap Resi yang dipundi-pundi itu. Mereka masih sempat minta maaf dan minta pangestu kepadanya. Demikian juga sebelum Prabu Salya gugur, Nakula dan Sadewa sempat mengharap orang tua yang sakti itu. Dengan air mata mereka berdua minta agar mereka dijauhkan dari dosa mereka, karena mereka harus bertempur melawan saudara-saudara yang lebih tua. Sekali lagi Roro Wilis diam sesaat. Widuri mendengarkan dengan penuh minat, tetapi wajahnya telah berubah dari semula. Ketika kedua junjungan para darah Barata itu gugur, menyesallah kedua belah pihak. Tetapi lebih menyesal lagi mereka, seandainya mereka tidak sempat menghadap sebelumnya. Mohon maaf segala kekhilafan lahir batin, dan akan lebih menyesal pula lah mereka seandainya sebelum Baratayuda itu mulai, mereka belum bersimpuh di hadapan para junjungan itu. Wilis meneruskan. Widuri menarik nafas. Otaknya memang benar-benar cemerlang seperti bintang pagi. Sebelum Roro Wilis meneruskan, Widuri berkata perlahan-lahan, "Bukankah Aryo Saloka mempunyai junjungan pula di Banyu Biru? Bukankah Hyang Aryo Saloka itu berada di sana dan mungkin akan gugur pula dalam bentrokan ini?" Roro Wilis mengangguk-anggukkan kepalanya. Dengan perlahan-lahan pula ia menjawab, "Tak seorang pun yang mampu menyampaikan kekhilafan ini kepada Aryo Saloka. Bukankah kau mau menolongnya supaya ia tidak akan menyesal sepanjang hidupnya kelak?" Widuri memandang ayahnya, Maeso Jenar, Wilis, dan orang-orang lain di dalam ruangan itu dengan senyum yang kecil. Tiba-tiba ia merasa berbahagia menerima tugas itu. Tidak ada orang lain yang dapat berbuat demikian. Bisik hatinya. "Aku akan mencoba," katanya, "supaya Kakang Aryo Saloka tidak berbuat kesalahan.
Bukankah maksud bibi sebaiknya Arya Saloka sowan Eyang Ki Ageng Suro Dipoyono? Bukankah dengan demikian Paman Maesa Jenar dapat melaksanakan rencananya? Namun apabila rencana itu gagal, Arya Saloka tidak akan menyesal seandainya eyangnya itu gugur seperti Resi Bisma, sebab ia telah bersujud di bawah kakinya. Semua yang mendengar percakapan itu menarik nafas dalam-dalam. Maesa Jenar mengucap syukur dalam hati atas kelincahan perasaan Roro Wilis. Sebab seorang gadis ia mempunyai tanggapan yang lebih halus terhadap pergaulan Arya Saloka dan Endang Widuri. Tanpa disengaja, ia mengamat-amati gadis itu seperti belum pernah melihat sebelumnya. Dalam keadaan yang demikian, Maesa Jenar sempat juga sekali lagi mengagumi gadis itu. Namun di dalam hatinya, Roro Wilis bukanlah gadis belasan tahun lagi. Bahkan ia sudah melampaui dunia remaja yang tak pernah dinikmatinya seperti gadis-gadis yang lain. Hidupnya penuh dengan persoalan-persoalan yang rumit yang menuntut ketabahan hati dan malahan akhirnya menjadikan gadis itu tidak saja berhati tabah, tetapi juga bertubuh kuat dan berilmu cukup tinggi. Meskipun demikian, ia tidak menerima uluran tangan saudara tua seperguruannya untuk menikmati kelimpahan Raja Brana. Sebagai seorang istri Demang yang kaya raya, ia lebih senang menunggunya seorang kleyang kabur kanginan, bahkan ikut serta dengan dirinya menempuh penghidupan yang penuh dengan bahaya dalam pengabdiannya kepada Tuhan, manusia, serta kemanusiaan. Memancarkan cinta kasih abadi dari sumbernya yang tertinggi. Di samping itu, ia pun mengagumi ketangkasan berpikir Endang Widuri. Gadis itu agaknya mempunyai keistimewaan yang tak dapat diduga-duga. Dalam pada itu, Maesa Jenar pun tidak heran bahwa Endang Widuri adalah tetesan darah Pengging, anak Kebu Kanigoro. Widuri kemudian tidak menunggu terlalu lama. Ia pun segera berlari keluar. Ia sudah bertekad untuk melakukan tugasnya sebaik-baiknya. Dengan berlari-lari kecil, ia mencari Arya Saloka di antara keributan para anggota Laskar Baju Biru itu. Widuri menemukan Arya Saloka di ujung perkemahan itu. Anak muda itu sedang berdiri tegak di atas sebuah batu yang besar. Seperti sebuah tonggak tak bergerak, memandang ke arah pegunungan yang terbujur di hadapannya, Telo Moyo. Ketika Arya Saloka mendengar langkah-langkah kecil berjalan ke arahnya, ia pun menoleh. Sambil tersenyum, ia menyapa halus. "Siapakah yang kau cari, Widuri?" "Tidak ada," jawab gadis itu singkat. Namun kemudian gadis itu pun dengan lincah meloncat ke atas batu itu. Ia pun menyampaikan pesan Bibi Wilis itu perlahan-lahan, supaya Arya Saloka dapat menangkap urutan maksudnya. Tetapi sebelum ia mulai bercerita, terdengarlah Arya Saloka berkata, "Sebentar lagi aku akan pergi ke bukit itu." "Ya," jawab Widuri singkat. "Tak seorang pun akan dapat menghalangi malang-malang putung, rawe-rawe rantas." Arya melanjutkan, "Ya," jawab Widuri. "Di sana akan kita jumpai reruntuhan dari gedung yang dibangun sejak Eyang Suro Dipoyono sampai Ayah Gajah Suro. Tugas kita adalah membangun reruntuhan itu, menjadikan gedung yang megah dan kuat, kalau mungkin melampaui masa-masa yang lewat. Ya, Baju Biru harus dapat memancarkan kecemerlangannya kembali, api yang menyala-nyala di jantungnya yang telah hampir padam karena bongkal Paman Nebu Soro. Harus aku nyalakan kembali sebesar-besarnya." "Ya." Widuri mulai gelisah. Agaknya ia tidak akan dapat kesempatan untuk menyampaikan ceritanya, apalagi ketika ia sudah nekat untuk memotong angan-angan Arya Saloka itu. Tiba-tiba terdengarlah sangkakala berbunyi. Wajah Arya bertambah gembira. "Kau dengar itu?" "Ya," sahut Widuri yang benar-benar menjadi gelisah dan cemas. "Marilah kita bersiap," ajak Arya. Arya tidak menunggu jawaban Widuri. Dengan serta-merta ditangkapnya gadis itu dan ditariknya menghambur ke arah bunyi sangkakala yang menjadi semakin nyaring. Suaranya menyusup lembah-lembah, menghantam bukit-bukit, meraung-raung, seperti suara naga raja yang marah menuntut balas. Ketika mereka sampai di perkemahan, mereka melihat Laskar Baju Biru itu telah hampir siap. Mantingan, Wirasaba, Bantaran, dan Penjawi telah mengenakan pakaian tempur sambil menjinjing perisai yang belum diterapkan.
Melihat perlengkapan itu, dada Aryo Saloka berdesir. Ia jarang melihat orang bertempur dengan perisai. Sekarang ia melihat perlengkapan yang luar biasa. Perisai, tombak larangan yang panjangnya lebih dari 2 depa, panah dan bandil. Tanpa diketahuinya, merayaplah suatu perasaan yang aneh di dalam dadanya. Ia sudah pernah berkelahi di antara hidup dan mati. Ia pernah membunuh 2 bersaudara, Uling Putih dan Uling Kuning. Tetapi ketika ia melihat persiapan terakhir dari prajurit yang berangkat berperang, ia menjadi berdebar-debar. Ketika laskarnya ini meninggalkan Candi Gedong Songo, Aryo Saloka tidak melihat perlengkapan yang demikian mengerikan. Saat itu ia melihat laskar baju biru itu memanggul senjata mereka di samping perlengkapan perkemahan dan bahan makanan. Tetapi sekarang ia hanya melihat ujung-ujung senjata. Ia tidak melihat peralatan dan perlengkapan lain kecuali alat-alat penyebar maut itu. Bersambung ke halaman 1112.